Umat Tuhan, selamat beribadah. Hari ini, Minggu 26 April, kita masuki Paskah ketiga. Kita sambut karya kasih Allah dalam Kristus yang telah menampakkan diri kepada beberapa muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Menyambut karya kasihnya, marilah kita membaca Mazmur 116, 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19 secara berbalasan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyanyikan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyanyikan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri menyanyikan NKB 17 bait 1 sampai dengan 3. Agunglah kasih Allahku.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan satu keyakinan kita bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Tuhan besertamu. Juga besertamu. Silakan duduk. Umat Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus telah memanggil kita untuk menjadi pewarta kemuliaannya. Ia telah bangkit menyatakan kemenangannya, dan ia rela menempuh perjalanan ke Emmaus, sebuah perjalanan yang mengembalikan kesadaran kita untuk kembali ke Yerusalem, kembali menghadapi pergumulan dalam penyertaannya. Kita bersama-sama menyanyikan kembali dari NKB 115, bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Umat Tuhan, mari kita datang dalam pengakuan dosa kita. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah menyertai kami melewati badai hidup. Kami bersyukur atas curahan kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan kami. Bahkan Engkau tetap berada bersama dengan kami menyusuri jalan ke Emmaus. Namun justru kami sering melupakan-Mu. Kami abai dan tidak mengenal-Mu. Ampuni kami ya Allah. Kini kami hendak kembali menyusuri perjalanan kami masuk Yerusalem masa kini. Yerusalem kehidupan yang Allah anugerahkan. Kami hendak berjalan dalam penyertaan Allah. Dan dalam ruang pengakuan dosa ini, kita bersama-sama menyanyikan NKB 14, bait 1 sampai dengan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah bentunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan
Simaklah firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 8 dan ayat 9 yang membawa kita pada sukacita bersama. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Dan Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyikan NKB 116, baik pertama, ketiga, dan kelima. Siapa yang berpegang? Silakan duduk. Mari bersama-sama kita mempersiapkan pelayanan firman. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyiapkan Alkitab. Kita membuka Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, bersama-sama kami menyatakan kesiapan hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berilah kemampuan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan ini dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita di dalam keadaan yang sehat, walaupun kita sementara ini harus berdiam diri di rumah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sekarang diberikan pertanyaan kepada kita, apa yang ingin kita lakukan sesudah wabah virus corona ini berlalu? Saya yakin kepada kita, atau setidaknya pada saat ini kita sudah punya banyak rencana. Di dalam grup WA atau dalam media sosial, bahkan beberapa orang sudah mulai merancang kira-kira nanti kalau wabah ini berlalu, maka ada beberapa hal yang mereka lakukan. Ada yang ingin ke mall, ada juga yang ingin makan sepuasnya, khususnya untuk makanan-makanan yang selama ini sudah tidak lagi dimakan karena situasi ini. Ada juga yang ingin nongkrong ke kafe yang sudah menjadi langganannya. Ada juga yang ingin ke rekreasi, mau keluar kota atau keluar negeri, bahkan sekedar jalan-jalan. Saya ambil contoh Bapak Ibu, jika kita pada saat ini punya rencana untuk melakukan perjalanan. Kira-kira apa yang biasa kita lakukan ketika kita sedang menempuh sebuah perjalanan?
saya mencoba berpikir dan mengingat-ingat. Kalau saya melakukan perjalanan, maka ada beberapa hal yang biasanya saya lakukan, atau setidaknya saya lihat orang di sebelah kiri kanan saya lakukan. Ada orang yang memilih untuk makan, karena menurutnya makan itu bisa membuat dia tidak mabok, bisa membuat dia bisa fokus ke makanan dan tidak lagi ke guncangan kendaraan yang sedang dikendarainya. Tapi ada orang juga yang memilih tidur. Sehingga ada orang yang memang tidak langsung tidur, dia harus minum obat dulu lalu kemudian dia tertidur. Karena dia mengatakan, wah saya lebih menikmati perjalanan dengan tidur. Tapi ada orang juga yang memilih untuk bermain handphone. Mau main games, mau nonton film Korea dan sebagainya. Ada juga orang yang memilih untuk baca. Tapi ada orang juga yang memilih untuk ngobrol. Nah, kalau ngobrol ini Bapak Ibu, paling enak kita mengajak orang yang punya banyak cerita. Sehingga seringkali perjalanan yang panjang menjadi tidak terasa karena orang tersebut banyak sekali menceritakan kisah-kisah yang lucu dan kisah-kisah yang menarik. Mengisi perjalanan dengan ngobrol, tampaknya ini juga yang terjadi dengan Kleopas dan temannya. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus masih menjadi berita yang menggemparkan bagi para pengikutnya pada waktu itu. Sebenarnya mereka tidak sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Walaupun pada waktu itu sudah ada berita yang mengatakan bahwa dia telah bangkit. Tetapi tidak semuanya percaya terhadap berita tersebut. Mereka masih diliputi dengan kebimbangan, ketakutan, dan berbagai perasaan lainnya. Sehingga kehadiran Yesus yang tiba-tiba ada bersama mereka di dalam perjalanan tersebut tidak mereka sadari. Mereka menyadari kehadiran Yesus ketika Yesus melakukan satu tindakan yang begitu akrab dengan mereka, yang sering kali Yesus lakukan ketika Yesus bersama dengan para murid, yaitu pada saat makan bersama. Biasanya yang Yesus lakukan ketika dia makan bersama dengan para murid, yaitu dia memecah-mecah roti tersebut dan membagikan kepada mereka. Rupanya tindakan Yesus ini yang kemudian membuka mata mereka. Bahwa orang yang bersama dengan mereka di dalam perjalanan ketika mereka tadi berangkat dari Yerusalem menuju ke tempat mereka adalah Yesus yang telah bangkit itu. Tapi rupa-rupanya kehadiran Yesus tidak mereka sadari sebelumnya. Perjumpaan mereka dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, memberi dampak yang luar biasa bagi mereka. Yang pertama, setidaknya mereka merasakan satu sukacita yang luar biasa. Karena mereka termasuk saksi kebangkitan Kristus. Bahkan Yesus sendiri sempat mampir di tempat mereka walaupun hanya sesaat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua murid dijumpai oleh Yesus ketika dia bangkit. Maka saya bisa membayangkan perasaan Kleopas dan temannya ini ketika mereka menyadari bahwa orang yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Mereka bersuka cita karena mereka termasuk orang yang dipilih untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka memiliki dan merasakan satu semangat yang berkobar-kobar. Setidaknya ketika mereka sampai ke tempat tinggal mereka, lalu mereka menyadari bahwa yang memecah-mecah roti itu adalah Yesus. Mereka kemudian mengatakan bahwa oh pantas tadi di jalan semangat kita berkobar-kobar ketika dia menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ada satu perasaan atau semangat yang luar biasa yang mereka rasakan karena kehadiran Yesus bersama dengan mereka. Yang ketiga, mereka ketika sudah berangkat dari Yerusalem untuk pulang ke tempat tinggal mereka. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Yesus, tidak membuat mereka, oh selesailah tugas mereka. Mereka cukup puas karena mereka didatangi oleh Yesus lalu selesai begitu saja. Tidak. Ternyata mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali tapi bukan lagi seperti orang yang diliputi dengan ketakutan, kebingungan, keraguan-raguan dan lain sebagainya. Tetapi mereka kembali ke Yerusalem sebagai manusia yang siap menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mereka tidak lari dari sumber peristiwa yang menakutkan dan mengecewakan. Tapi mereka justru didorong untuk menghadapi karena telah berjumpa dengan Kristus.
Mereka diminta untuk kembali ke tempat di mana mereka merasakan satu pengalaman atau peristiwa traumatis yang luar biasa. Tapi mereka kembali menjadi, atau setidaknya menjadi manusia yang lain, menjadi manusia baru yang sudah merasakan perjumpaan dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, melalui peristiwa perjalanan Kleopas dan temannya dari Yerusalem menuju Emmaus dan kembali ke Yerusalem, saya mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengibaratkan bahwa kita saat ini sedang menempuh sebuah perjalanan panjang yang tidak kita ketahui ujungnya. Saya tahu bahwa di tengah-tengah virus COVID-19 atau virus corona yang sedang mewabah ini, kita semuanya diliputi berbagai macam perasaan. Bahkan banyak di antara kita mengatakan sampai kapan ini semua akan berakhir. Kita diliputi keraguan, kita diliputi ketakutan, bahkan mungkin bagi beberapa orang sudah mulai diambang keputusasaan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena ada banyak hal yang sudah tidak bisa lagi mereka lakukan seperti sedia kala, setidaknya sebelum virus corona ini mewabah. Kita merasa sebagai orang yang ada di sebuah perjalanan panjang yang tidak tahu kapan ujungnya ini. Tapi seperti Kleopas dan temannya, sadarlah bahwa kita tidak berjalan sendirian, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yesus hadir bersama kita dengan berbagai cara. Setidaknya Yesus hadir bersama dengan kita melalui keluarga kita. Bukankah sekarang kita diberikan waktu yang sangat banyak untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita? Kita juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama saling menyapa bersama dengan teman kita. Yesus hadir melalui sapaan teman-teman kita, walaupun itu hanya lewat WA atau lewat media sosial lainnya. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus membawa cara pandang baru bagi Kleopas dan temannya. Yang tadinya mereka terpaku pada keraguan, mereka terpaku pada ketakutan, tetapi kini mereka memiliki perspektif yang baru, yaitu mereka percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Di tengah-tengah peristiwa ini juga yang sedang kita alami pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita belajar untuk memiliki sebuah perspektif yang baru, yaitu setidaknya sekarang ini kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita belajar untuk menghargai diri kita. Kita belajar untuk mengasihi diri kita. Kita belajar juga untuk menghargai alam sekitar kita. Ada satu kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan melalui perjumpaan Tuhan dengan Kleopas dan temannya. Demikian juga melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa dan lain sebagainya. Kita diberikan satu kekuatan baru. Kekuatan yang mendorong kita untuk tetap mempersaksikan kasih Kristus di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Kita belajar artinya bergantung kepada Tuhan. Kita belajar artinya menghargai diri kita sendiri dan menghargai alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui kisah perjalanan di Emmaus ini, kita melihat bagaimana Kleopas dan temannya yang pulang ke tempat tinggal mereka, tapi mereka kemudian kembali ke Yerusalem untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Kini kita juga diajak untuk menghadapi situasi ini, tapi bukan lagi dengan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran memang wajar, Bapak, Ibu. Tetapi kalau kita diliputi dengan ketakutan, maka bukankah itu membuat imun tubuh kita menjadi turun? Tapi kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Kalau Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem dan mereka mendapatkan satu semangat yang baru untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada di sana, menjadi saksi Kristus di sana, maka setidaknya kita juga punya perspektif yang baru juga. Bahwa saya saat ini belajar untuk hidup bersih bukan sekadar karena saya takut kena virus COVID-19 ini, tapi karena saya menghargai diri saya dan saya juga menghargai lingkungan dan alam ciptaan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit membawa
hidup baru bagi kita, membaharui hidup kita juga. Kita terus terpanggil untuk menjadi saksinya, memberitakan damai sejahtera dan membagikan kebaikan. Walaupun kita pada saat ini sedang ada di rumah. Justru saat ini Bapak Ibu, bukankah panggilan untuk menyebarkan kebaikan itu terus datang ke hadapan kita? Ada banyak cara kita bisa lakukan untuk tetap menjadi saksi Kristus, membagikan kasih Kristus tersebut. Ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan belas kasihan kita. Dan menurut saya, ini kesempatan kita juga untuk mau berbagi, menyatakan kebangkitan Kristus kepada banyak orang melalui perbuatan kebaikan kita kepada mereka. Perjumpaan dengan Kristus membuat kita terus semangat untuk menjalani hari-hari kita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kita. Walaupun kita di rumah, kita mungkin sudah kehabisan kata-kata, kehabisan aktivitas, tetapi bukan membuat kita menjadi patah semangat. Tetapi kita semakin semangat untuk menebarkan cinta kasih Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu menyapa kami. Pada saat ini kami bersama-sama disapa melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami rindu ya Tuhan supaya kami memiliki terus semangat untuk menjalani hidup kami di dalam anugerah Tuhan. Bersama-sama kami bersatu hati untuk pergumulan yang dialami oleh bangsa dan negara kami, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Di tengah-tengah virus corona yang sedang mewabah ini, kami mohon belas kasihan Tuhan. Untuk pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh aparat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Di tengah-tengah berbagai upaya yang pemerintah kami sedang lakukan untuk menangani virus corona ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini membawa hasil. Khususnya kepada masyarakat, kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka juga dapat mendukung peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar kami semuanya bersama-sama boleh bergandengan tangan untuk memutus penyebaran virus corona ini. Kami juga berdoa untuk banyak orang yang pada saat ini sedang mengalami sakit karena virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga yang menjamah mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk melalui proses perawatan yang dijalankan baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Berilah juga kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi ini, kiranya tangan Tuhan juga bekerja melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis. Kami berdoa untuk mereka semuanya ya Tuhan, para perawat, para dokter, tenaga medis yang berupaya untuk merawat para pasien. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka, khususnya kekuatan fisik di tengah-tengah situasi ini, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa juga bagi mereka yang ikut mendukung dan juga berjerih lelah, baik mereka sebagai cleaning service maupun juga security, dan semua orang yang ikut terlibat di dalam penanganan virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka.
Kami berdoa juga ya Tuhan untuk banyak orang yang pada saat ini sedang dirumahkan karena mereka sudah tidak memiliki pekerjaan, ataupun karena pekerjaan yang selama ini mereka jalani terhenti sesaat. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada mereka, supaya mereka dapat melewati semuanya ini dengan pertolongan Tuhan. Berilah keterampilan kepada mereka, berilah kreativitas kepada mereka, supaya di tengah-tengah situasi ini mereka tetap dapat menjalani hidup mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat ya Tuhan, supaya setiap orang boleh bergandengan tangan juga untuk memberikan dan menyatakan kepedulian mereka kepada masyarakat. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada. Tuhan memberkati, kiranya juga melalui gereja dapat menjadi saksi Tuhan untuk membagikan kebaikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk pergumulan yang dialami oleh banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami tahu betapa berat situasi ini. Mereka yang tidak ada bersama dengan orang yang mereka kasihi, mereka yang harus melepasnya dari jauh, bahkan mereka yang tidak sempat untuk memeluk orang yang mereka kasihi. Tuhan, berikanlah penghiburan kepada mereka semuanya. Kami tahu bahwa badai ini akan berlalu ya Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi ini, biarlah iman kami dapat terus bertumbuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tengah-tengah segala kegiatan yang untuk sementara waktu tidak bisa dilaksanakan. Berilah hikmat kepada anggota jemaat maupun simpatisan. Kiranya di tengah-tengah situasi ini mereka juga dapat menjalani kehidupan rohani mereka di rumah mereka masing-masing. Untuk pembangunan gedung gereja kami juga yang masih terus berlangsung, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya pada saatnya nanti semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kiranya Tuhan menilik mereka satu persatu, memberikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah juga di dalam melewati keseharian mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengundang kita semuanya untuk berdiri. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 119, bait pertama sampai dengan bait ketiga, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah remah Injilnya, firman kehidupan, damai
kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Thank you.